Shalom saudara-saudara terkasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kesetiaan Anda untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu saya bahas setiap pagi. Hari ini saya ingin membahas di dalam kitab Yosua 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-63 tentang renungan mari menjaga mata air. Keberadaan sumur atau mata air adalah syarat penting dalam membangun kota. Karena menggali sumur dan menemukan mata air merupakan hal yang langka. Karena peran pentingnya usaha melindungi persediaan air menjadi urgent, baik itu dari ancaman musuh maupun usaha menjaga kelestariannya. Upaya ini bertujuan supaya mata air itu tidak mati, sehingga bisa terus dikonsumsi. Jadi ada inisiatif tanggung jawab bersama dalam menjaganya. Di daerah Palestina, usaha penggalian sumur sangat sulit. Hal ini dikarenakan kondisi alamnya yang keras. Jadi, jika suatu kaum ingin memiliki sumur, mereka harus berusaha keras. Batu cadas, tanah tandus, dan gersang menjadi rintangan. Padahal air sangat penting dalam pembangunan. Nilai penting sumber air tampak jelas dari seringnya nama-nama kota diawali dengan kata N. Misalnya Enganin, Engendi, dan N berasal dari kata Ainon yang artinya mata air. Nama itu mengajak seluruh kaum sadar akan pentingnya mata air bagi kehidupan. Tantangan lebih berat ada pada kota-kota yang dibangun di tempat-tempat tinggi. Keadaan ini membuat sumber air kerap terdapat di luar tembok kota atau di lembah. Untuk mengatasinya, sistem cara pengolahan air perlu dibuat secara cermat. Tidak jarang, saluran-saluran tersembunyi dibangun mengarah ke sumber air sebagai strategi pertahanan. Hal ini bertujuan demi menjamin kesediaan air bagi penduduk kota dan kondisi terkepung. Pada zaman sekarang, air telah diperjualbelikan. Kemajuan zaman turut mengubahnya budaya mengerti air. Mulanya air dibagikan secara gratis. Sekarang ada perusahaan yang menguasainya, atau istilahnya privatisasi. Privatisasi merupakan akses kepada air bersih menjadi mahal dan terbatas. Semoga perusahaan-perusahaan itu tidak akan serakah dan segera bertobat. Bagaimanapun, kelangsungan mata air bagi semua makhluk itu perlu dijaga. Salah satunya ya dengan cara memahami tentang air. Itulah yang saya bahas yang terdapat di dalam Yosua 20 sampai 63 tentang kota-kota suku Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas Edom di tanah Negeb ialah Kabzel, Eder, Yagur, Kina, Dimonzana, Adada, Kedes, Hazor, Yitnan, Zib, Telem, Bealot, Hazar Hadata, Kerot Hezron, itulah Hazor, Amam Sema, Molanda, Hazar Gada, Esmon, Ben Pelet, Al Suar, Betsheba, dan segala kota-kotanya. Baala, Yim, Ezem, Etolat, Kesil, Horma, Ziklag, Matmana, Sansana, Lebaut, Zilhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah Bukit Estitayol, Zora, Aseana, Zanoa, Enganin, Tapua, Enan, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saerim, Adataim, Gedera, dan Gedetoraim, tempat belas kota dengan desa-desanya. Zenanadaza, Miglat, Dat, Dilean, Bisbal, Yoktel, Lakis, Bosrat, Eklon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot,
Bet-Dagon, Naama dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libnah, Ester, Asan, Yipta, Asnan, Nezib, Kehila, Akzib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang ada di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota-kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai, tanah Mesir, laut besar, dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat, Sana, itulah Debir, Anab, Gestemon, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanub, Bet-Tapua, Afeka, Humta, Kiryat Aba, itulah Hebron dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maun, Karmel, Zib, Yuta, Yizreel, Yokdeam, Zonoa, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bezur, Gedor, Maarat, Ben-Anot, dan Etelkom, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet-Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan Enggendi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Itulah tentang kota-kota suku Yehuda. Saya berharap saudara-saudara tidak pernah membosan untuk mendengarkan tentang pembagian dalam sila di dalam Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, apa yang kami dapat petik hari ini tentang kebenaran firman-Mu, yaitu tentang menjaga mata air yang sangat begitu penting. Biarlah Tuhan selalu tercipta dalam hidup kami seperti mata air yang tidak pernah putus. Tuhan, biarlah kasih-Mu selalu melindungi kami, kasih-Mu yang memberikan kedamaian di hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini, apapun segala aktivitas kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan berkati juga buat para pendengar, biarlah tetap selalu setia di dalam Engkau. Berkati juga buat apapun pekerjaan mereka. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri segala pembacaan Alkitab hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin.